Jadi bisa dikatakan desain adalah sebagai kontributor kerusakan iklim yang terbesar yang ada di dunia saat ini. IKN itu kalau kita sering baca-baca memiliki konsep keberlanjutan, desain kota dengan konsep hutan. Tapi ironisnya desain dengan konsep hutan itu justru malah menebang hutan, merusak habitat orang utan dan sebagainya. Desain industri atau di industrial design itu seringkali lebih berbahaya daripada profesi lain karena dampaknya yang luas namun kita tidak pernah sadari. Walaupun saat ini juga bambu kadang-kadang masih dianggap sebagai material kelas 2 ya gitu. Jadi kursi bambu itu kursinya orang miskin. Halo, selamat datang di Bali Talks dalam rubrik What's Then Design. Saya Baskoro Junianto. Saya seorang desainer produk dan juga seorang pengajar di beberapa universitas, mengajar mata kuliah atau program studi desain produk. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang mungkin cukup jarang dibahas ya di dalam dunia desain, yaitu desain dalam era Anthropocene, dari kritik design for the real world menuju paradigma cradle to cradle. Kita mulai dengan sebuah isu di mana krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kita tahulah kita alami hari ini. Kita melihat banjir di mana-mana, bukanlah sebuah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, tapi sebuah proses akumulasi jangka panjang dari bagaimana manusia berpikir di era Anthropocene ini, memproduksi dan mengelola kehidupannya di atas bumi ini. Dalam konteks inilah kita melihat istilah Anthropocene menjadi sangat penting sebagai sebuah konsep yang menandai era ketika aktivitas manusia, ya intinya manusia itu sudah mulai menguasai dan memang ingin menguasai sistem yang ada di dunia ini, sistem yang ada di alam semesta ini, baik secara geologis, ekologis, dan secara iklim. Dan nanti kita akan akan membahas tentang bagaimana sih relasinya dengan desain yang sering kita temui di keseharian kita. Intinya dengan kata lain, kita akan melihat Anthropocene itu sebagai sebuah era yang memang by design dan sekaligus sebagai pembahasan tentang krisis desain secara global. Dalam topik kali ini kita akan melihat bagaimana sih desain berkontribusi terhadap kerusakan iklim dalam era Anthropocene. Kita akan membawa pemikiran Victor Papanek dalam hal ini dari bukunya Design for the Real World, tapi kita nggak akan bahas tentang buku itu sendiri, tapi sebuah pemikiran ya. Dan pendekatan cradle to cradle atau C2C yang terbit 20 tahun kemudian, di mana mereka memberikan sebuah kritik sekaligus jalan keluar. Kita akan coba melihat ketiga hal ini, relasinya menjadi sebuah gagasan yang satu rangkaian pemikiran yang saling terintegrasi satu sama lain. Dan kita ingin mencoba merumuskan atau melihat lebih lanjut dan membangun kesadaran-kesadaran baru tentang paradigma desain baru yang lebih etis, lebih bertanggung jawab secara lingkungan, dan juga bertanggung jawab kepada manusia untuk kelanjutan peradaban kita. Oke, kita lanjut. Sebagai kerangka krisis Anthropocene merujuk pada periode ketika aktivitas manusia melalui industrialisasi. Sebenarnya kalau saya baca beberapa literatur, ada yang mengatakan Anthropocene itu lahir atau muncul istilah itu ketika masa revolusi industri. Tapi ada beberapa jurnal yang pernah saya baca, istilah itu atau zaman Anthropocene itu justru lahir jauh sebelum era revolusi industri, yaitu ketika manusia mulai bisa bercocok tanam. Ya, jadi disitulah ketika manusia mulai bercocok tanam, mengolah lahan, mengolah tanah, deforestasi itu sudah dimulai sebenarnya, walaupun dalam skala yang masih kecil ya.
Tapi kemudian dengan majunya peradaban, lama-kelamaan apa yang dilakukan manusia itu hingga proses revolusi industri dan seterusnya telah merubah iklim secara keseluruhan. Perubahan iklim, kepunahan massal, degradasi tanah dan sebagainya seperti yang kita lihat saat ini, ya, itu telah menjadi konsekuensi secara ekologis dan bisa dibilang bencana ekologis yang merupakan manifestasi dari era antroposen ini. Sejarah desain itu lahir sebagai bagian dari fenomena revolusi industri. Ya, itu ada yang disebut dengan Great Acceleration, di mana revolusi industri itu merubah wajah industri tradisional menjadi industri modern. Misalnya contohnya General Electric, ya, Thomas Alva Edison, bagaimana dia memberikan penerangan kepada bumi kita, tapi juga sumber-sumber listrik itu juga didapat dari berbagai sumber yang memang harus mengolah atau menggali dari alam, ya, misalnya seperti batu bara, seperti yang skala itu batu bara, ya, yang mengenerate listrik di kala itu. Dan ini berpengaruh kepada pemikiran baru yang disebut desain tadi. Jauh kita meloncat ke misalnya Bauhaus, ya, dengan manifestonya yang merasionalisasi bahwa produk-produk atau produk yang dihasilkan itu lebih mudah atau lebih cepat diproduksi dan dengan gaya estetika yang lebih minimal, tidak banyak misalnya ornamen, ya. Jadi sehingga desain dalam antroposen tidak hanya hadir sebagai bentuk atau estetika, melainkan sebuah sistem yang membutuhkan aliran material, energi, dan merubah perilaku manusia. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan kerusakan iklim, kita sesungguhnya juga membicarakan kegagalan desain tersebut atau kegagalan pemikiran desain, ya, dalam membaca batas-batas ekologis planet. Mungkin memang di awal desain lahir memang belum berpikir ke arah sana, ya. Jadi memang yang dipikirkan adalah atau yang dipentingkan adalah bagaimana membuat desain yang lebih visible untuk industri sehingga lebih cepat, lebih murah, dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh lebih banyak konsumen atau lebih banyak orang. Jadi bisa dikatakan desain adalah sebagai kontributor kerusakan iklim yang terbesar yang ada di dunia saat ini. Karena desain produk itu dan budaya konsumsi itu adalah sebuah relasi yang tidak terpisahkan sejak revolusi industri. Contohnya saja, kalau kita melihat misalnya Vespa, ya, orang tahulah Vespa bentuknya seperti itu. Nah, itu sebenarnya turunan dari bagaimana industri pesawat tempur kala itu yang sudah tidak lagi memiliki pasar, kemudian teknologinya digunakan untuk menjadi sebuah kendaraan bermotor roda 2 di Italia kala itu. Karena Italia kan akhirnya bersekutu dengan Amerika dan Eropa Barat, ya, dan meninggalkan Jerman. Dan dari situ mulai banyak juga hal-hal yang berkembang, ya. Jadi dari perang terus kemudian menjadi civilized dan akhirnya menjadi konsumerisme yang besar-besaran, ya. Dan banyak pemikir-pemikir desain kali itu tidak terlalu berpikir tentang kerusakan lingkungan atau kerusakan alam akibat dari mass production tersebut, ya. Jadi logika kapitalisme kan selalu berpikir dengan produksi massal, efisiensi biaya, dan pertumbuhan pasar. Banyak produk dirancang dengan siklus hidup pendek. Jadi kalau saya sebut itu emang disengaja dibuat obsolete. Jadi baik secara teknis maupun simbolik, dia memang tidak diarahkan untuk menjadi produk yang usianya sangat panjang. Apalagi saat ini, ya. Jadi disebut dengan fenomena planned obsolescence, menjadikan barang cepat rusak atau cepat terasa usang akibat tren gaya hidup sehingga mendorong untuk konsumsi yang berulang-ulang
untuk jenis produk yang sama. Jadi setiap keputusan desain produk mulai dari pemilihan material, proses manufaktur, hingga distribusi, hingga pembuangan memiliki konsekuensi energi dan karbon. Ya, semakin banyak produksi yang berulang-ulang terus untuk memenuhi selera pasar, tentunya akan memakan banyak energi dan jejak karbon yang berlebihan. Jadi di sini peran desain itu bisa dibilang menjadi kontributor yang cukup besar dalam kerusakan lingkungan, terutama untuk meningkatkan penjualan. Jadi dia tidak diarahkan memang untuk proses keberlanjutan. Itu mungkin di fase-fase antara tahun 70, 80-an ya. Dan peningkatan emisi gas rumah kaca, penemukan penumpang limbah sudah mulai dirasakan, dan kemudian banyak mungkin industri-industri di Eropa, di Amerika yang sebagai kala itu menjadi industri yang cukup berpengaruh ya untuk menguasai produk di dunia, mulai berpikir ulang bagaimana sih limbah-limbah ini atau proses industri itu mulai dipikirkan untuk mulai ramah lingkungan. Tanda kutip ya, maksud ramah lingkungan, apakah itu sebagai jargon ataukah itu memang benar-benar dilakukan untuk konsekuensi kerusakan lingkungan tadi. Jadi seingat saya mulai mendengar istilah reuse, recycle, terus kemudian apalagi ada 3R itu. Itu kala itu ketika saya mulai kuliah ya tahun 90-an ya. Jadi reduce, reuse, recycle ya, 3R. Sekarang kalau nggak salah udah ke 4R ya, 4R atau 5R. Nah, di situ mulai banyak industri mulai berpikir ulang tentang bagaimana sih membuat sebuah konsep atau sebuah produk yang berpikir tentang keberlanjutan. Dan kala itu mungkin dirasa masih terlalu dini ya, jadi banyak orang belum bisa menerima. Ya, jadi apakah material-material yang digunakan itu seperti plastik, beton, baja, aluminium itu mulai dipikirkan lagi apa penggantinya ya yang bisa menjadi lebih bersahabat dengan lingkungan. Dan disinilah penanda-penanda geologis di Anthropocene, plastik misalnya, telah banyak ditemukan di sedimen laut, bahkan dalam tubuh organisme hidup seperti di ikan, juga ada mikroplastik yang sering kita temukan. Jadi desain memang sangat, apalagi desain produk ya, desain produk itu sangat tergantung dengan material yang kita gunakan. Nah, kita harus melihat material dengan mempertimbangkan siklus hidup ekologisnya. Jadi memperkuat pola take, make, dan waste-nya. Jadi kita ambil, kita buat, dan waktu membuangnya seperti apa. Dalam konteks Anthropocene, material hasil desain manusia akan bertahan jauh melampaui generasi pembuatnya, meninggalkan jejak permanen pada lapisan bumi. Ya, kita coba masuk ke dalam desain kota dan infrastruktur kota modern ya. Mungkin sedikit banyak kita akan melihat kota yang paling baru yang lagi digembar-gemborkan itu adalah IKN ya. IKN itu kalau kita sering baca-baca memiliki konsep keberlanjutan, desain kota dengan konsep hutan. Tapi ironisnya desain dengan konsep hutan itu justru malah menebang hutan, merusak habitat orang utan dan sebagainya. Jadi sedikit banyak juga akan mempengaruhi iklim di tempat di mana kota itu dibuat gitu ya. Jadi kota modern itu sering dirancang dengan asumsi pertumbuhan tanpa batas dan ketergantungan pada energi fosil. Nah, ini yang kita harus lihat, kaji lebih lanjut. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak bahas tentang perkotaan dan arsitektur ya, mungkin karena bukan wilayah ekspertis saya ya. Tapi kita akan coba lanjut kepada bagaimana sih
si yang namanya Victor Papanek itu mulai berpikir ulang ya tentang desain ya, di mana di tahun 71 kurang lebih ya, dan itu buku juga sudah sampai ke edisi keberapa ya, tahun 2002 terakhir, yaitu Design for the Real World. Ya, saya mulai baca Design for the Real World itu ketika dosen-dosen saya waktu itu di ITB mulai membahas tentang pemikiran yang baru, bukan yang baru ya, yang berbeda dari desain di era-era modernisme awal gitu ya. Di mana sebenarnya design for the real world itu adalah sebuah kritik moral terhadap desain modern. Jadi jauh sebelum Anthropocene menjadi wacana global, tapi Victor Papanek telah melakukan atau mengajukan sebuah kritik tajam terhadap profesi desain, padahal dia desainer ya. Di dalam bukunya Design for the Real World tahun 71, Papanek menyatakan bahwa desain industri atau di industrial design itu seringkali lebih berbahaya daripada profesi lain karena dampaknya yang luas namun kita tidak pernah sadari. Papanek mengecam desain yang menghasilkan produk yang tidak perlu. Ya kala itu mungkin tahun 70-an, 80-an itu masih desain diarahkan memang untuk mendorong industrialisasi yang besar-besaran ya, mendorong konsumerisme, mengabaikan kebutuhan kelompok rentan. Jadi sangat bisa dibilang desain kali itu sangat tidak manusiawi lah. Tapi itu tidak disadari oleh si industri dan pendesain sendiri gitu ya. Merusak lingkungan itu bukan menjadi bagian dari narasi yang penting dari desain yang dihasilkan. Padahal setiap desain itu punya nilai dan konsekuensi. Ketika desainer memilih untuk melayani pasar, mereka juga secara tidak langsung turut mempertahankan sistem yang merusak manusia, merusak lingkungan. Dan ini kalau kita kaji dalam perspektif Anthropocene, pemikiran Papanek itu sejalan ya, dapat dibaca sebagai sebuah kritik awal terhadap desain yang berkontribusi pada krisis planet ini. Jadi dia menempatkan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial desainer sebagai inti dari praktek desain. Kemudian kita coba giring ya dalam topik kali ini dari buku ini ya, Cradle to Cradle, karya William McDonald dan Michael Braungart. Ini buku tahun 2002 ya, di mana di dalam buku ini mereka memberikan satu pemikiran utama dari masih menawarkan tentang cara berpikir etika tadi, cara berpikir etis tentang desain, di mana di dalam buku ini ingin menghadirkan pemikiran baru agak sedikit berbeda dengan Victor Papanek yang lebih mengkritisi, tapi di Cradle to Cradle ini lebih banyak menawarkan solusi ya. Kalau di Papanek itu sangat tegas, sangat keras mengkritisi. Sementara di dalam Situsi, bagaimana sebenarnya dia mau mencoba mencari solusi dari permasalahan yang di era Anthropocene ini terjadi di dalam industri modern di dunia desain. Sementara kan saat ini industri desain itu konsepnya lebih linear ya, jadi hanya ketika memproduksi, menggunakan, habis itu dibuang tanpa berpikir setelah dibuang itu atau disebut dengan afterlife-nya itu seperti apa. Di prinsip utama Situsi itu meliputi pertama adalah limbah sebagai nutrisi. Jadi intinya tidak ada limbah, hanya material yang salah tempat. Material itu tidak disalahkan atau tidak dipersalahkan sebagai akibat dari kerusakan iklim ya. Misalnya, nggak boleh pakai plastik atau tidak boleh pakai material beracun atau pakai apapun itu yang merusak lingkungan. Tapi limbah itu kita di dalam konsep Situsi, limbah-limbah yang tadi itu bagaimana kita bisa gunakan lagi atau
sebuah manufaktur atau sebuah industri bisa memanfaatkan limbah itu lagi dengan merecycle-nya atau mereuse atau mereduce. Sehingga yang kedua, siklus biologis dan teknis material harus dirancang untuk kembali ke alam atau ke siklus industri tanpa kehilangan kualitas. Ini memang agak cukup kompleks ya. Karena kalau bahasanya atau kata-katanya mungkin mudah ya. Setelah dipakai kembali lagi ke pabrik gitu ya, untuk didaur ulang, kemudian diproduksi lagi dengan kualitas yang sama atau diproduksi dengan menjadi material baru yang memiliki kualitas yang sama. Karena biasanya kalau sudah recycle, kualitas materialnya berkurang gitu ya. Nah, saya punya beberapa contoh ya yang pernah saya temukan ya khususnya di poin yang kedua ini ya. Misalnya botol PET. Botol PET itu botol air mineral yang sekali pakai itu ternyata bisa digunakan menjadi atau diubah menjadi serat yang kemudian digunakan untuk menjadi produk-produk aparel ya, produk fashion atau produk sepatu dan lain-lain ya. Dengan cara yang bisa dikatakan tidak terlalu rumit ya. Dari contoh tersebut kita bisa melihat sebenarnya betapa potensi material plastik itu yang kalau didaur ulang sebenarnya bisa menjadi nutrisi baru bagi produk yang akan kita gunakan. Setelah beberapa saat, saya menemukan kenyataan bahwa untuk mencari limbah plastik itu juga sulit ternyata, karena rebutan. Ternyata sekarang ini limbah plastik itu sudah jadi bahan rebutan di berbagai industri gitu ya. Dari proses berpikir seperti ini, saya rasa ini menjadi satu contoh sederhana bagaimana sebenarnya desainer itu bisa berpikir ulang tentang material yang akan kita gunakan untuk mensolusi satu problem gitu ya. Pada dasarnya desain itu kan problem solving ya, jadi tidak boleh melupakan isu itu. Disinilah C2C itu menawarkan cara berpikir problem solving. Dan yang ketiga dari prinsip C2C itulah energi terbarukan. Atau sistem produksi harus didukung dengan energi bersih. Gitu ya. Yang keempat adalah biodiversity, keragaman biologis dan budaya dipandang sebagai kekuatan dalam konteks anthropocene. Jadi ini juga baru saya temukan ya. Kerusakan lingkungan itu bukan hanya oleh aktivitas manusia itu, tapi juga dari proses desain yang keliru sejak awal ya. Jadi dia bukan hanya kita melihat desain di produk sebagai produk akhir, tapi dari proses itu yang justru menjadi isu juga ya dalam konteks ini. Jadi kita harus melihat aktivitas manusia justru harus bersifat regeneratif. Meskipun kedua pemikiran itu lahir dari konteks yang berbeda dan pendekatan yang berbeda dan dari kurun waktu yang berjauhan, Design for the Real World dan Cradle to Cradle itu memiliki titik temu yang kuat atau benang merah yang bisa dibilang kuat. Kedua hal itu menolak desain yang berorientasi semata-mata pada pasar dan menempatkan kehidupan manusia dan alam sebagai pusat atau pendekatan berpikir desain yang baru. Papanek menekankan bahwa desain harus menjawab kebutuhan nyata dan bertanggung jawab secara moral. Jadi lebih pada konteks moralnya gitu ya. Di sini ada inclusivity dan lain-lain. Sementara seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Cradle to Cradle itu ingin menunjukkan bagaimana tanggung jawab itu dapat diterjemahkan ke dalam sistem material dan produksi yang konkret dan bertanggung jawab. Kita akan melihat Papanek itu sebagai ethical compass ya, jadi kompas etis, sementara C2C itu menyediakan cara berpikir operasionalnya gitu ya. Jadi yang saya katakan sebelumnya adalah problem solving-nya. Banyak pendekatan desain berkelanjutan masih berfokus pada sekedar pengurangan dampak negatif. Artinya hanya berpikir, oh ini kita menggunakan plastik, kita menggunakan energi yang berlebihan.
kita harus menghasilkan sedikit limbah. Namun dalam skala krisis antroposen, pendekatan less bad tidak lagi cukup. Kita coba melihat lebih lanjut implementasinya bagaimana. Dalam sub ini kita perbandingan material dan jejak karbon. Perbandingan beberapa material umum dalam desain furnitur misalnya antara plastik, bambu, dan kayu untuk menunjukkan bagaimana keputusan material dan umur pakai produk mempengaruhi jejak karbon dalam antroposen. Perbandingan ini tidak dimasukkan sebagai sebuah life cycle assessment teknis yang lengkap ya. Jadi ini hanya sekedar kita memikirkan ulang bagaimana sih jejak karbon dan kaitannya dengan penggunaan material. Melainkan sebagai sebuah ilustrasi konsep yang memperjelas hubungan antara desain emisi karbon dan keberlanjutan. Misalnya, kalau kita melihat kursi plastik ya, kursi atau bangku yang ada di tukang bakso atau mungkin yang ada di IKEA atau di Informa, itu kan banyak ya kursi-kursi plastik. Kita tahulah material plastik itu sebenarnya dari material fosil atau yang dijadikan polimer, dan siklus hidup pendek kursi plastik adalah representasi khas desain industri modern. Jadi kita bisa melihat bahwa desain modern yang berkembang seiring logika kapitalisme dan produksi massal membuat material plastik itu memiliki emisi karbon yang cukup tinggi sejak dihasilkan dari tahap ekstraksi, pemrosesan bahan baku menjadi pelet-pelet itu, ya. Dan di mana setiap kilogram plastik rata-rata menghasilkan beberapa kilogram emisi karbon sebelum memasuki tahap manufaktur. Proses produksi kursi plastik membutuhkan energi panas. Jadi dia itu kan harus masuk ke dalam injection, kemudian diinjek, dilelehkan, kemudian diinjek ya, dalam jumlah yang sangat besar. Pada konteks masih bergantung pada bahan bakar fosil, baik dari materialnya itu sendiri, kemudian proses produksinya, hingga proses distribusi yang cukup panjang. Ya. Jadi rantai pasok yang panjang itu menambah jejak emisi dari sektor transportasi hingga sampai distribusi hingga masuk ke pasar retail. Dalam logika planned obsolescence, desain semacam ini mendorong konsumsi berulang pada akhir masa pakai. Sebagian besar kursi plastik tidak kembali ke siklus material hidup, melainkan berakhir sebagai limbah jangka panjang. Dan kita coba bandingkan dengan kursi bambu. Kursi bambu menggunakan material yang bersifat terbarukan dan cepat tumbuh. Karena bambu itu tidak seperti kayu ya, yang harus tumbuh besar hingga puluhan sampai ratusan tahun. Dan bambu menyerap karbon selama masa pertumbuhannya. Jadi tanamannya sendiri sudah menyerap karbon. Sehingga memiliki potensi jejak karbon awal yang lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan produksi dengan material plastik. Proses pengolahan bambu seperti pengeringan dan perakitan tetap menghasilkan emisi. Tapi biasanya pengeringan secara tradisional itu masih menggunakan energi matahari. Jadi walaupun ada juga yang menggunakan oven, tapi skalanya masih cukup kecil. Hal ini memungkinkan pengurangan emisi dari transportasi dan manufaktur, karena biasanya kalau kita ngelihat kayak di Tasikmalaya ya, sentra industri bambu itu dekat dengan sumber bahan bakunya, jadi tidak terlalu jauh untuk transportasi material bambu ke sentra industrinya. Selain itu, kursi bambu cenderung memiliki umur pakai yang lebih panjang dengan catatan dia harus dirawat dengan baik ya. Oke, sekarang kita bandingkan antara kursi kayu dan kursi bambu. Ini sama-sama dua material alam ya. Material alam dalam perspektif jejak karbon kayu sering dipandang sebagai material alami dan berkelanjutan. Namun tadi saya sudah katakan, biasanya pohon membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh hingga siap ditebang. Selama pertumbuhannya, pohon menyerap karbon, tapi proses penebangan, pengeringan, dan pengawetan kayu melepaskan kembali emisi karbon. Jadi, karena kayu itu biasanya habis tebang itu masih dalam tanda kutip basah ya, dia harus dikeringkan
Dan biasanya masuk ke kiln dry itu dengan menggunakan panas ya, dengan menggunakan suhu tinggi. Karena untuk mempercepat proses. Jadi kalau dikeringkan alami ya prosesnya terlalu lama gitu. Jadi dalam skala industri bisa tidak menguntungkan. Dan kita mesti lihat juga bahwa jejak karbon meningkat akibat deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Bambu sebaliknya tumbuh dalam hitungan tahun dan dapat dipanen tanpa mematikan tanaman. Ya, walaupun saat ini juga bambu kadang-kadang masih dianggap sebagai material kelas 2 ya gitu. Jadi kursi bambu itu kursinya orang miskin gitu ya. Jadi masih ada perlu. Nah ini di sinilah di mana desain itu berperan untuk membawa material bambu ini dalam hal ini untuk menjadi lebih memiliki nilai yang tidak lagi dilihat sebagai material kelas 2. Siklus pertumbuhan yang cepat menjadikan material dengan siklus karbon yang lebih pendek dan regeneratif ya, dalam hal ini bambu seperti itu. Dalam banyak kasus, kursi bambu memiliki jejak karbon lebih rendah dibandingkan kursi kayu, terutama jika diproduksi secara lokal ya. Ini catatannya dengan diproduksi oleh pengrajin. Tapi kita udah bahas tadi di awal bahwa pengrajin-pengrajin lokal ini juga memang harus diberdayakan sebagai bagian dari rantai produksi gitu. Kursi kayu sering memiliki umur pakai yang sangat panjang, bisa mungkin puluhan tahun juga, mungkin ada yang ratusan tahun ya. Tantangan sebagai desainer tadi yang dibilang, apakah desain itu harus bisa memiliki umur pakai yang panjang dalam konteks visualnya, ya, atau berpikir ulang lagi, ini desain bisa dikatakanlah ya udah di kursi kayunya kita bongkar aja jadi desain yang baru. Bisa saya berpikir seperti itu. Ya, kita akan bahas tentang melanjutkan tadi tentang relevansi penggunaan material antara plastik, kayu dan bambu. Jika kita kaitkan dengan desain regeneratif dan sirkular tadi. Ya, kalau kita meninjau lebih dalam lagi, sebenarnya kursi plastik bisa didaur ulang juga gitu ya. Tapi untuk mendaur ulang kursi plastik itu juga membutuhkan emisi karbon yang tidak sedikit. Karena pasti dia harus melalui proses misalnya dari plastiknya itu tuh di shredded, kemudian dijadikan biji lagi, terus kemudian dimasukkan ke dalam injection molding, dipanaskan, jadi menggunakan cara atau proses produksi yang sama dengan cara proses produksi yang sebelumnya. Jadi dalam konteks ini tiga material itu tentunya masing-masing memiliki keunggulan dan masing-masing memiliki kelemahan ya. Jadi apakah kelanjutannya, jika seorang desainer harus memilih material yang mana, tentunya harus berpikir ulang bagaimana nanti desain itu secara regeneratif bisa melanjutkan proses desain sirkular tadi gitu ya, sehingga ketika masuk ke dalam siklus tadi gitu, dia tidak material itu tidak menjadi limbah dan material itu bisa menjadi bagian dari nutrisi dalam konsep situasi tadi ya. Dan kalau kita simpulkan, pada akhirnya era antroposen ini menempatkan desain pada posisi yang tidak bisa lagi dihindari sebagai penyebab sekaligus potensi solusi krisis planet. Kita harus melihat bahwa desain itu pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk berpikir problem solving. Di sini desain for the real world mengingatkan bahwa desain tanpa etika adalah bentuk kerusakan yang tersembunyi, sementara cradle to cradle menunjukkan bahwa desain yang selaras dengan alam itu bukanlah sebuah utopia. Jadi harus bagian dari paradigma desain saat ini. Dalam menghadapi tantangan iklim dan lingkungan, desain harus dipahami bukan sekedar sebagai alat penciptaan objek. Nah, ini menjadi penting ya, karena hampir semua pendidikan desain khususnya di Indonesia ya, yang saya pernah lihat ya, saya pernah mengajar di beberapa universitas soalnya, memang
kurikulum desain produk terutama itu masih menjadi diarahkan untuk desain itu menjadi penciptaan objek. Jadi kita bisa akhiri sesi ini dengan sebuah refleksi. Kalau kita sebagai desainer, saya mungkin mengajak teman-teman yang desainer, saya akan mengajak institusi pendidikan dan masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang lebih luas untuk melihat desain dari kacamata yang berbeda, untuk melihat desain bukan lagi sebagai sebuah objek yang cantik, objek yang kelihatan, objek yang bisa disentuh, tapi harus menjadi sebuah pemikiran apakah desain itu akan menjadi bagian untuk menyelamatkan dunia ini atau hanya sekedar untuk menyenangkan hati kita saja. Ini adalah tanggung jawab kita semua gitu. Tanggung jawab saya sebagai desainer, saya harus berpikir ulang lagi. Bagaimana sih nantinya desain itu menjadi bagian penting untuk merubah peradaban ini, untuk merubah kondisi yang saat ini sudah rusak menjadi lebih baik lagi. Dan itu bagian penting dari desain itu sendiri. Dan dari keseharian kita itu kita harus melihat masa depan, kita harus melihat desain sebagai bagian dari masa depan kita, di mana kita ingin pasti masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih ramah, ya, masa depan yang lebih bersahabat dengan manusia, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Rasanya di sini desain bisa menjadi sebuah alat, tapi hanya menjadi bagian dari peradaban di masa depan itu sendiri. Oke, sekian dari saya, Baskoro Junianto. Kita akan lanjutkan di topik-topik dan episode berikutnya dalam rubrik What's Then Design di Ballet Talks.